biar nggak penasaran ya. Jangan sampai kebawa-bawa ke rumah ya. Mau apa? Aduh, saya deg-degan tahu, Bay. Saya juga. Nggak apa-apa sih. Nggak tahu kenapa saya nyus ya. Aduh, Cuma kayaknya ngeliat Mas Agung gimana gitu. Iya. aduh. Maksud Mbak apa? Maksudnya? Maksudnya apa? Ngelihat saya itu gimana? Aduh. Udah selesai Mas Agung? Ya, udah. Udah selesai. Boleh bilang ke dia saya baik-baik, semua tidak ada rasa penasaran. Iya, Dan saling menghargai. saya baik-baik, Iya. tidak ada rasa penasaran, dan saya saling menghargai. Iya. Kamu ini deh juga ya. coba untuk rambutnya diginiin terus diginiin gitu. Biar dia tuh memenuhi dia gitu. Fantasinya. Fantasi. Jadi kamu gini terus udah gitu kayak gitu. Iya kan? Tuh langsung tahu-tahu tuh. Ya. Udah cukup. Serem ya. Pas kamu lagi gitu sensasinya beda. Iya. Kamu ingat apa kalau ngeliat dia? Kue nastar? Enggak sih. Kue nastar enggak. Cuma aku gimana ya? Ya siapa saja sih. Kamu apa yang dirasain waktu deket sama Sam? Rasanya biasa aja. Biasa aja. Oke, Mas Agung. Ya. Balik lagi kita ke jimat-jimat ini. Apa yang harus kita lakukan, Roy, dengan benda-benda ini? Saya akan menyita dan memasukkan ke dalam ruangan isolasi atau ruangan karantina yang kita punya di belakang. Lalu semuanya tanpa terkecuali. Yang tadi, yang panjang dan yang pendek, semuanya akan kita sita dan kita masukin ke ruangan itu. Ada efeknya nggak buat dia, Roy? Efeknya berkurang ilmunya dia. Tadinya dia bisa ngebayangin doang, akhirnya kalau misalnya diambil susah untuk ngebayangin. Bersedia? Ya. Ya udah bersedia. Lagi yang perlu diperbaikin juga bukan jimatnya sih ya, Bay. Tapi Attitude-nya dia attitude, manner. Ini kita nggak ngomongin gaib-gaiban ya. I'm so sorry ya, gue harus ngobrolnya lebih deep, lebih dalam. Memang kau punya gini-ginian, ilmu itu, ini, itu. Yeah. Tapi kalau misalnya manner, apa tuh, perilaku, attitude-nya, sikap kita juga nggak oke. Yeah. Kamu nggak keterima di pekerjaan manapun juga gitu. Yeah. Mau pakai jimat super duper juga nggak mungkin. Iya. Dan kedua, saya tuh ngerasa nggak cuma jimat yang ngilangin, sifat yang kasar mulutnya kebun binatang sama istrinya juga harus dihilangin. Perubahan sikap itu akan membuat ilmu-ilmunya itu luntur. Iya, Akan gitu. hilang dari dia. Saya sih berharapnya jangan mengalibikan ilmu. Kamu kan suka mengalibikan Gara-gara ilmu ini nih, gara-gara ini nih. Benar. Itu kan, Benar. bener kan? Iya. Padahal sifat aslinya gitu. Itu yang udah pesenin. Ya, itu aja deh. Ada yang mau disampaikan nggak, Sevina? Ya saran aku untuk Mas Agung lebih Iya. banyak beribadah. Iya. Jauh-jauhin deh hal-hal yang beginian gitu. Udah, itu aja sih. Ya mudah-mudahan saya juga kalau udah datang ke sini bisa robah Iya. sifat saya. Iya. Ingin kembali lagi asalnya. Kan asal saya itu orangnya diam ya. Saya Ini- pengen kembali lagi. Ya, mudah-mudahan ini jadi momentum dan langkah Iya. awal untuk memulai perubahan itu ya, Mas. Ya Ya. mudah-mudahan. Terima kasih, Mas Agung. Kami harap yang terbaik buat Mas Agung. Salam buat keluarga, Ya. buat istri dan anak. Jangan lupa untuk terus bahagiakan mereka. Ya, Terima kasih. siap. Anda boleh meninggalkan studio. Ya. Ini terlalu singkat bila kita terus memikirkan dendam kesumat. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku mewarisi ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli.
Selamat malam Ibu Yuli. Selamat malam. Apa yang mau Ibu Yuli ceritakan pada kami? Saya tahun 2000 saya menemukan anak di gunung, tersesat di gunung. Jadi ada pendaki yang tersesat. Iya. Berangkat 7 orang, yang hilang 3. Datang orang tuanya ke rumah saya. Pada saat itu dia minta anaknya sehat, diketemukan. Udah 7 hari hilang. Oke. Gitu. Di saat itu rumah tangga saya memang lagi nggak bagus. Gitu. Tapi dengan rasa saya ada orang yang datang minta tolong itu, saat itu bapak saya juga lagi sakit terbujur. Saya minta ininya sama orang tua, minta bantunya. Minta izin sama orang tua. Saya diizinkan dari orang tua, ya saya melaksanakan itu. Saya jalankan itu. Saya kasihkan air ke gunung. Sekitar 7 hari kemudian itu anak ketemu. Tapi dengan dibisikan saya itu datang yang satu aja yang hidup, yang ada fotonya. Yang 2 tidak hidup. Nah, dalam bisikan saya dari kantor ke tempat tugas saya, itu dibisikkan sama kakek buyut saya. Ngespaeh 2 anak. Sudah meninggal. Iya, dua-duanya. ngeripuhkan manehna gitu. Merepotin. Iya, saya bilang, iya Ki, saya minta tetap 3 yang hidup. Ngespaeh. Ini bisikan itu? Iya. Terus? Panjang jalan itu saya nangis dari bis dari kantor ke tempat tugas saya. Akhirnya selama 7 hari itu saya tanpa makan, saya bekerja tetap berjalan, ya kan? Alhamdulillah tuh ketemu. Yang satu yang hidup. Dan begitu saya pulang ke Bogor, saat itu kan saya tinggal di Bogor. Saya memang tidak izin mengerjakan ini, gitu. Izin Dengan suami tadinya. Pas begitu ketemu jam 5.30 saya ngeliat kalau anak itu hidup. Yang saya cari itu. Dengan foto yang ada dikasih ke saya. Saya akhirnya dibilang sama bisikan saya lagi, kamu minta maaf dengan suami karena kamu tidak izin mengerjakan ini. Akhirnya saya minta izin sama suami, saya minta maaf, cium kakinya, semua cium tangan. Dia sudah jangan ngerjain lagi, udah cukup ini lagi, udah cukup ini. Habis badan saya dari 58. Bu Yuli? Bu Yuli? Baik. Ini saat ini Ibu Yuli dalam kondisi yang saya nggak ngerti sadar atau enggak, tapi dia gemeteran kakinya. Ibu Yuli bisa dengar saya? Oke, Ibu tahan dulu ya. Dengan Ibu Yuli ini. Oke, baik, Ibu tenang dulu. Kami akan ajak Ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli. Ia terlahir tanggal 12 November 1969. Sosok yang tenang dan juga baik hati. Saya merasakan dari mata batin saya, Yuli memiliki suatu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, saya melihat kejadian buruk di kehidupannya. Ia menjadi korban ilmu hitam dari orang lain yang tidak menyukainya. Saya melihat kebaikannya berubah menjadi penuh amarah. Kejadian masa lalu yang penuh kegelapan masih menghantui diri Yuli. Kejadian ini membuat Yuli memiliki rasa trauma yang cukup besar dari sosok laki-laki. Jika saya melihat Yuli, saya merasakan ada sosok orang kerdil mengelilingi tubuh Yuli dan sangat menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih.
Iya, kakinya bergetar ya. Iya, kakinya bergetar. Badannya goyang bahunya. Ibu Yuli dengan tanggal lahir 12 bulan 11 1969. Ibu Yuli ini punya kekuatan supranatural, pernah menemukan orang yang hilang di dan waktu itu tanpa izin sang suami. Dan nggak tahu, saya belum sempat cari tahu apa sebenarnya tujuan beliau datang ke sini. Baik. Baik. Tiba-tiba soalnya dia berubah kayak gini, Roy. Hah? Sini. Apa ya? Kok Ada kutunya. nempel di Tapi situ? bukan kutu yang biasa. Itu apa ya? Itu apa Roy? Ini. Iya, terbang. Hinggap di tuh. Kayak di situ kan? Iya. Saya merasakan ada kehadiran makhluk lain di sini. Makhluk apa, Roy? Kau merasakan ada makhluk gaib? Iya. Saya ada merasakan makhluk gaib di sini. Yuli. Tubuhnya dikuasain oleh makhluk gaib. Sekarang. Sekarang? Nah, ini dari tadi gini. Tiba-tiba dia seperti ini gerakannya. Dia nggak bisa bergerak Roy. Iya. Saya melihat di sini ada sosok anak ambar atau ada orang kerdil di sini. Makanya itu betul. Ibu tahu itu? Siapa itu, Bu? Saya terakhir suami saya meninggal, Koko Roy. Suami saya sakit setahun 8 bulan. Begitu saya sholat, di depan pintu itu keluar kelabang. Di kasur. Seninnya saya sholat subuh, itu paginya jam 6 pagi, itu ada pocongan di depan ruang tamu saya. Pocong. Iya, maghribnya keluar kuntilanak. Itulah suami saya sebelum meninggal dia ngeliat juga. Anak saya pun bisa juga kebuka batinnya. Bermasalah sih nggak udah bermasalah sama mereka itu sebenarnya. Tapi ini Ibu Yuli, kamu dikuasain sama makhluk halus. Kamu sendiri bisa kendaliin nggak? Saya masih bisa Kak Roy. Kalau mau masuk, masuk aja sih. Nggak ada masalah. Oh, ini dia Keluarin mau masuk aja ya? ya. Hah? Keluarin aja. Keluarin. Bu. Roy. Saya minta dupa. Dupa. Ini dia kerasukan apa ya? Semacam sejenis hewan ya. Siluman. Eyang. Saya manggilnya apa? Eyang. Iya, dia senang dipanggil Eyang, kayak Eyang nggak mau. Kakek. Aki. Kakek. Aki. Iya. Aki. 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 Kakek-kakek, laki-laki. Mau kamu apa sih dari yang punya tubuh ini? Minta ditolong sama cucu saya. Keluarin. Kenapa, Ki? Aki. Aki mau apa kesini? Mau apa dari yang punya badan ini? Mau apa, Ki? Tolong dibantu, minta dikeluarin Koko Roy. Oh, ini dia ya, Roy? Minta dibantu saya. Badannya Datang aja ke sini. dikendaliin. Iya. Dia setengah-setengah ya. Nggak bisa masuk semua. Nggak bisa masuk full. Ini Ibu Yuli, tapi badannya dikendaliin sama makhluk gaib gitu. Iya. Ibu Yuli tapi badannya dikendalikan sama makhluk gaib. Alhasil jadi setengah-setengah. Tapi saya tidak takut dengan makhluk gaibnya sih. Tapi dia bilang minta dikeluarin tadi. Ibu Yulinya nolak sebenarnya.
Saya nggak pernah nolak. Saya udah ngerasain ini. Ini bukan badan saya. Harus keluar dari tubuh ini. Jangan ganggu dia. Tanyain deh, mau apa lagi selain Iya, sebenarnya Bu Yuli ini orangnya baik loh. Tapi dikuasain makhluk halus. Jangan diusir dulu. Saya ingin tahu apa aja sih informasi yang saya bisa dapat dari sama makhluk gaib. Aki mau apa kesini? Aki dari mana? Datangnya dari mana? Cucu buyut saya ini dari saya. Oh. Suka hujan. Jangan. Suka hujan. Daerah Sukahujan. Iya. Oh, nama tempatnya Sukahujan di Banten. Ini dari Banten, Aki dari Banten. Ini cucunya Aki. Oh, Aki mau ngapain kesini? Mau apa dari yang punya badan ini, mau apa? Bantuin cucu saya. Kenapa? Cucunya kenapa minta dibantuin? Bantu apa, Aki? Tetapnya di lantai. Minta dibersihkan sama Kokoroy. Bersihkan. Kamu suka dupa kan?